Nah, berikutnya dalam bahasa itu ya kita ada mengenal istilah kigo atau sign atau tanda. Nah, kigo di sini maksudnya ada signifian atau signifian, ada signifie. Ya, jadi kalau signifian itu mengacu kepada ongke, gono ongke atau bunyi, dan signifie itu mengacu kepada gono ini atau arti. Jadi dalam suatu bahasa itu pasti ada bunyi ya, bunyi yang kita keluarkan oleh alat ucap kita, dan bunyi tersebut adalah bunyi yang memiliki arti. Jadi hati-hati, misalkan kita bersin, itu juga bunyi yang dikeluarkan, tapi itu tidak memiliki arti, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah bahasa. Nah, bahasa itu bisa dikatakan apabila dia memiliki bunyi, misalnya seperti saya berbicara saat ini, dan apa yang saya bicarakan itu juga ada arti. Misal saya bilang kursi. Nah, kursi itu suatu bunyi, tapi kalau ditanya kursi apa sih artinya? Artinya adalah tempat untuk duduk. Nah, itu baru bisa dikatakan suatu bahasa. Nah, sebagai ilustrasinya, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, signifie, arti, itu sama-sama mengacu ke satu benda, yaitu di sini ada kucing. Tapi dari signifian, ini tergantung bahasanya. Jadi bunyi ini bisa berbeda setiap negara. Itu tergantung bahasa yang digunakan oleh negara tersebut. Misalnya, dalam bahasa Jepang, gambar ini bunyinya adalah neko, atau bahasa Jepangnya adalah neko. Sedangkan bagi orang Inggris, gambar ini bunyinya bukan neko, tapi cat. Karena bahasa Inggrisnya kucing adalah cat. Sementara kalau kita perlihatkan gambar ini kepada orang Indonesia, bunyinya bukan neko dan cat, tetapi kucing. Dan begitu seterusnya. Jadi itulah yang kita sebut dengan kigo. Dalam bahasa itu kita mengenal kigo, ada bunyi dan juga ada arti. Dan ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Nah, berikutnya, penelitian linguistik juga bisa kita lihat dari segi waktu. Nah, dari segi waktu seperti apa? Misalnya, dari rentang waktu tempo dulu atau rentang waktu tempo dulu masih berlanjut sampai saat ini. Nah, kita bisa membedakannya atas dua. Yang pertama ada kyojitai, ya, kyojitai atau sinkroni, dan tsujitai atau diakroni. Nah, apa yang dimaksud dengan sinkroni? Aru tokutei no jidai ni okeru gengo no jotai desu. Mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada masa tertentu. Ya, jadi kalau kyojitai hanya pada waktu tertentu aja. Misalnya kita meneliti bahasa pada zaman Majapahit misalnya, ya udah pada waktu itu aja. Atau kita meneliti bahasa yang digunakan pada zaman Meiji, ya udah kita hanya melihat data-data yang ada pada zaman Meiji aja. Nah, beda halnya dengan tsujitai atau diakroni, aru gengo ni fukumareru koubetsu tekina yoso no henka desu. Linguistik diakroni meneliti bahasa pada masa yang tidak terbatas. Bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, kalau bahasa tersebut sudah punah, seperti bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Atau sampai zaman sekarang, kalau bahasa itu masih tetap hidup, seperti bahasa Jawa dan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Jepang bisa dilihat dari bahasa Ainu. Jadi diakroni ini penelitian yang dulunya sudah ada, dulunya dilakukan, dan masih berlangsung sampai saat bahasa itu punah. Misalnya penelitian bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Nah, sekarang kan bahasa Sanskerta sudah tidak ada lagi. Jadi pada masa sampai bahasa itu punah dilakukan penelitian dalam rentang waktu yang panjang. Atau misalkan orang yang meneliti dari zaman dulu mengenai bahasa Jawa atau bahasa Arab sampai sekarang. Nah, bahasa Jawa dan bahasa Arab ini kan masih digunakan ya sampai saat ini. Nah, sampai saat ini pun penelitian itu masih terus berlanjut. Nah, itulah yang kita sebut dengan diakroni. Jadi diakroni ini penelitian tersebut tidak terhenti. Maksudnya masih ada aja para ahli-ahli linguistik yang meneliti bahasa tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan tsujitai. Begitu juga halnya dalam bahasa Jepang, yaitu dilihat dari bahasa Ainu. Sebenarnya kalau untuk suku asli Jepang ini sendiri, Ainu, itu untuk jumlahnya sendiri itu sudah sangat sedikit ya, sudah sangat sedikit. Dan di Hokkaido University itu ada peneliti
ahli linguistik yang meneliti bahasa Ainu. Nah, bahasa Ainu ini kan bisa dikatakan sudah hampir punah, makanya tetap giat dilakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bahasa Ainu untuk tetap menjaga biar bahasa itu tetap ada. Meskipun orang Ainu itu sendiri sekarang jumlahnya udah nggak sampai 100 orang, jumlahnya sangat sedikit. Tapi dengan dilakukannya penelitian-penelitian itu sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, itu berarti dia termasuk ke dalam sujitai atau diakroni. Kita nggak tahu nih sampai kapan nanti bahasa Ainu ini akan tetap ada. Nah, selagi bahasa itu ada dan terus dilakukan penelitian, itu dia termasuk diakroni, penelitian linguistik diakroni. Nah, terakhir ini adalah Gengo Gaku no Bunya. Jadi sebenarnya cabang linguistik ini banyak sekali ya minasang ya. Maksudnya bukan hanya 2, 3, atau 4, tapi ada banyak. Karena linguistik ini tidak bisa, ilmu lain tidak bisa terlepas dari linguistik. Misalkan apapun, misal kita meneliti budaya, pasti di dalamnya ada bahasa yang kita gunakan untuk mengungkapkan statement-statement budaya tersebut. Atau misal kita meneliti pada bidang politik pun tetap butuh bahasa untuk menyampaikan apa ilmu-ilmu politik tersebut. Atau misalkan dalam bidang kedokteran tetap juga butuh bahasa. Nah, jadi bisa dikatakan linguistik ini tidak bisa dipisahkan dari cabang ilmu lainnya. Seperti contohnya yaitu ada onsegaku atau fonetik dan juga ongingrong atau fonologi. Nah, berikutnya juga ada ketairong, morfologi, ada togorong atau sintaksis, ada imirong, semantics, ada goyorong, pragmatik, ada rekishi gengo gaku, histori linguistik yang berhubungan dengan sejarah, ada gengo chirigaku, ada linguistik yang berhubungan dengan geografi suatu daerah, ada shakai gengo gaku, mengenai sosiolinguistik, dan banyak lagi. Itu juga ada linguistik forensik, juga ada yang meneliti mengenai linguistik forensik, ada psikolinguistik, dan masih banyak lainnya. Nah, pada rangkaian video kita akan membahas mengenai ini saja. Ya, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Oke, baiklah minasang, demikianlah penjelasan mengenai objek penelitian linguistik dan juga linguistik yang diteliti dari segi waktu. Oke, baiklah. Bagaimana minasang? Do deshitaka? Sesudah menyaksikan video mengenai Introduction of Linguistic dan mengenai fonetik dalam bahasa Jepang beserta fonologi dalam bahasa Jepang, apakah sudah cukup paham? Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa perkembangan linguistik dalam bahasa Jepang itu sejak kapan terjadinya, dan kemudian kita juga bisa melihat masing-masing huruf Jepang itu diproduksi oleh alat ucap seperti apa. Dan terakhir itu untuk skop yang lebih besar lagi, huruf-huruf atau kata dalam bahasa Jepang itu bagaimana cara kita mengucapkannya, bagaimana aksen yang tepat, bagaimana intonasi yang tepat, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan kumpulan video tadi itu bisa membantu minasang untuk belajar bahasa Jepang, dan diharapkan juga bisa membantu minasang untuk bisa berintonasi atau mengeluarkan aksen dalam bahasa Jepang secara tepat. Baiklah, demikian rangkaian video mengenai Introduction of Linguistic, Fonetik, dan Fonologi dalam bahasa Jepang. Pada video berikutnya kita akan masuk ke cabang ilmu linguistik yang kedua, yaitu morfologi. Silakan ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih.